Assalamualaikum. Kita mulai memotong celana ya teman-teman. Ini ukurannya. Pinggang 94, pinggul 107, pisak 68, paha 37. Di sini ada ukuran antara paha dengan lutut. Paha bawah 55 ukuran pas itu untuk acuan. Lalu lutut 48 dan lingkar bawah itu 20. Lalu panjang celananya 94. Ini karena model untuk borongan, jadi kita buat cuttingan yang sesederhana mungkin, sehemat mungkin, menyesuaikan dengan budget yang diberikan ya. Dalam proses pemotongan ini, as pada garis pola saya akan sedikit miringkan atau banyak miringkan untuk sedikit lebih berhemat ya. Oke, saksikan saja. Yang pertama, pada bagian atas ini saya garis lurus sebagai batas garis pinggang ya. Lalu setelah itu kita masuk ke ukuran panjang 94 cm. Kita mulai dari garis ini, dari angka 3,5 cm turun menuju ke sini ke angka panjang celana yaitu 94 cm di sini. Lalu kita masuk ke ukuran pisaknya 68, kita pegang angka 68, lalu kita balikan di sini jatuhnya pada angka 26,5, kita tandain 26,5. Lalu dari tanda 26,5 ini kita tempatkan angka 8 pada meteran, lalu di sini jatuhnya pada angka 7576, kita buat gampang saja menjadi 76 dibagi 2 menjadi 38. Karena di sini akan saya miringkan garis asnya, yang pertama saya cari titiknya itu adalah pada bagian garis paha. Ukuran setengah pahanya 37, saya kurangi 5 cm menjadi 32 cm. Di sini kita tandain 32 ya. Sini 32. Lalu kita 32 ini kita bagi 2 sebagai titik as. Di sini 16. Kita ambil garis tengahnya di sini 18 cm, lalu kita samakan ke sini 18 cm, saya geserkan 3 cm. Asnya kita miringkan ya. Asnya kita sedikit kita miringkan. Kadang-kadang saya miringkan ekstrim juga ya, menyesuaikan dengan harga dari customernya ya. Lalu setelah itu kita cek ulang pada garis as ini, menyesuaikan dengan angka yang tadi, dimulai dari 3,5 menuju 26,5 menuju 94, yaitu panjang celana di sini. Lalu untuk tengahnya tidak usah disamakan, udah sama nah 38. Kalau teman-teman ragu untuk membuat garis siku pada bagian paha, lutut dan bawah, boleh menggunakan penggaris siku seperti ini ya, supaya garisnya lebih siku ya, seperti ini. Nah, lalu kita garisnya kita teruskan teman-teman. Nah seperti ini ya. Suara terdengar tidak teman-teman? Lalu di bagian bawah saya buat kampuh atau keliman bawah hanya 4 cm, yaitu selebar garisan. Kalau untuk jahitan-jahitan tertentu terkadang saya membuat di sini, membuatnya itu 6 cm ya. Lalu masuk ke ukuran lutut teman-teman. Lingkar lututnya 48, berarti setengah lututnya adalah 24 cm. Untuk lutut badan depan, setengah lutut kita kurangin 2, 24 menjadi 22 cm di sini ya. 22 cm. Ini modelnya pahanya besar tapi pengen ke bawahnya slim. Lingkar bawahnya 40 cm, setengah lingkar bawah 20 dikurangi 2 yaitu 18 cm di sini ya, 18 cm. Oke. Paha dikurangi 5, setengah paha dikurangi 5, setengah lutut dikurangi 2, setengah bawah dikurangi 2 ya. Ini kenapa 5? Karena pahanya besar. Lalu pada garis as ini kita mundurkan 2 cm teman-teman. As pada bagian pinggang kita geserkan 2 cm ya, mudah-mudahan terlihat. Oke. Yang as ini kita geserkan 2 cm teman-teman. Lalu kita tulis di sini ukuran pinggangnya 94.
94 dibagi 4 karena bagian pinggangnya ada 4 bagian, maka dibagi 4 menjadi 23,5. 23,5 untuk badan depan, dan untuk badan belakangnya saya buat 24. Jadi keliling pinggang pada pola itu bertambah 1 cm. Oke, kita masuk ke bagian depan 23,5. Kita mulai dari titik as ini ya. Lalu di sini sebagai tanda saku 4 cm ya. Karena model sakunya saku miring 23,5 di sini. Untuk batas sleting kita masukkan 7 cm di sini ya. Langsung kita satukan garisnya dari bawah ke bagian lutut. Yang saya garis ini adalah garis gunting ya. Untuk batas garis jahitnya saya tidak garis, kasih tanda saja. Di sini 1,5 cm untuk kampuhnya. Kenapa garis gunting saya garis? Ada yang bilang itu mubalir, tapi kalau buat saya daripada nanti garisnya miring, jadi saya buat garis saja untuk garis guntingnya. Nah, pada bagian lutut ke paha biasanya menggunakan penggaris lengkung teman-teman ya. Biasanya menggunakan penggaris lengkung mengikuti ratanya. Nah, biasanya segini nih. Segini. Jadi dia lebih dalam. Kali ini saya buat dengan garis lurus karena di bagian paha bawahnya itu cukup besar orangnya. Jadi dibuat garis lurus. Nanti di bagian sini kita juga ukur badan customernya, jangan sampai kelolosan. Nah, dari sini kita buat dengan garis lengkung. Dan di sini badan depan sudah selesai. Nah, ini ya. Sini untuk tanda sakunya dari yang 4 cm kita turunkan pinggang 94, kita turunkan lubang sakunya 16,5. Jadi 18 di sini ya. Nah, 16,5. Lalu kita gunting teman-teman. Label kainnya kita buang, merek kainnya kita buang ya. Bagian ini itu kita gunakan untuk potongan golbi dengan songlot. Nah, kita simpan. Di sini kita gunting ya. Lalu kita duplikat garisnya pada bagian garis bawah. Saya duplikat garis pada bagian luarnya sebagai tanda keliman ya di sini. Di sini untuk garis sakunya saya kasih tanda pada bagian luarnya. Nah, seperti ini sakunya ya, miring ya. Dari sini ke sini 4 cm, dari sini ke sini 18, dari sini ke sini 1,5. Sehingga lubangnya 16,5 cm ya. Lalu kita kasih tanda di sini juga pada bagian luarnya sebagai batas kuncian ya, teman-teman. Ini. Oke. Kalau untuk mal di bagian sini biasanya tidak saya tandain karena tukang jahit sudah paham ya. Oke, seperti ini untuk pola badan depannya. Lalu kita masuk ke pola badan belakangnya, teman-teman. Kita ambil satu lapis kain saja yang sudah berpola. Untuk badan belakangnya kita sesuaikan kira-kira cukupnya di bagian mana ya. Nah, kalau dimiringkannya ngepres ya, ngepres tadi di bagian bawahnya sini, ini akan cukup, cuman terlalu miring ya. Buat penjahit pemula mungkin sangat beresiko. Kebetulan teman-teman untuk celana ini kenapa saya berani memiringkan seperti itu, pada bagian finishing celana ini tidak diperbolehkan ada gosokan pada bagian tengah oleh perusahaannya, sehingga saya menjadi lebih aman, tidak ada garis yang akan muntir ya. Kalau misalkan digosok, posisi cuttingan yang miring itu biasanya suka muntir ya. Kalau ada gosokannya itu terlihat, kalau tidak ada gosokannya tidak terlalu terlihat. Kita cek ukuran pahanya 37. Di sini 37 berarti 74 ya. Yang badan depan tadi 32. Kita kasih taruh di sini.
kasih space untuk kampus 1,5 cm, 72, 37 itu 74, sorry di sini ya, 74, lalu kasih untuk kampus 1,5. Lalu kita buat garis lengkung dari paha ke pinggang sini. Nah, jarak di sini relatif teman-teman ya, perkiraannya sekitar 7 cm. Saya tidak menggunakan acuan dari sini ke sini berapa senti. Biasanya saya menggunakannya, itu yang saya gunakan adalah batas lurusannya seperti ini ya. Jadi jatuh manisnya di bagian mana nih? Kalau misalkan terlalu ke sini, terkadang feel kita itu kurang bagus nanti ketika dipasang, kurang pas. Jadi kita sesuaikan saja di sini ya, seperti ini. Jadi kita cari garis bagusnya. Dan cuttingan celana yang saya lakukan, tidak ada pembagian di bagian sini, semuanya dibuang ke bagian tengah. Akan tetapi ya, kadang-kadang saya pakai juga pada bagian sini ketika kondisi kain tidak memungkinkan. Itu tergantung bagaimana enaknya saja. Lalu pada bagian sini kita buat garis sejajar dengan badan depan. Di sini juga dengan badan depannya sejajar ya. Di sini juga sama. Oke. Nah, di sini langsung kita garis untuk bagian badan belakangnya. Kita tambahkan dari garis gunting badan depan itu 4 cm. Nah, kebetulan penggaris ini lebarnya 4 cm ya. Lalu di sini kita buat lengkungan dari lutut ke bagian paha. Lalu kita cek pada garis tengah ini ya teman-teman ya. Jangan sampai kurang karena paha tengahnya cukup tebal ya. Nah, di sini 26,5. Di sini ukurannya 5960. Di situ ukuran paha pasnya 55. Nah, selisihnya 5 cm. Jadi di sini saya coba longgarkan kembali. Terkadang ada juga yang modelnya dilengkungkan seperti ini, teman-teman. Agar nampak lebih longgar. Itu silahkan saja, nggak masalah. Tapi saya buat yang normal-normal sajalah segini. Jadi penambahan dari ukuran paha tengah. Paha tengah yang saya maksud adalah antara garis paha dengan garis lutut di sini di tengah-tengahnya. Customernya saya ukur pas. Nah, jatuhnya angka pada 55 cm pasnya. Di sini 27. Lalu sini di 60 cm. Jadi bertambahnya 5 cm udah cukup lah ya. Sebenarnya masih press ya, masih cukup press, tapi udahlah, nggak masalah, yang penting ada flow-nya. Lalu jangan lupa juga diukur pada bagian garis paha menuju garis lutut pada bagian badan depan, diukur panjangnya berapa. Di sini 31,5, kita sesuaikan pada pola badan belakang ya. Nah, ini harus sama ya, harus sama. Kita sesuaikan. Oke. Lalu masuk ke bagian sini, sama dari garis paha ke bagian pinggang, badan belakang dengan badan depan kita samakan ini. Lalu masuk ke ukuran pinggang belakang 24 cm di sini ya. Penambahan untuk kupnat saya kasih 1,5 cm. Lalu ukuran pinggul di sini, ukuran pinggul pasnya 107. Kita ukur pinggul depan. Saya ngukur bagian pinggul itu 7 cm dari garis paha ya. 7 cm dari garis paha. Di sini ukuran pinggul saya ukurnya di sini ya. Oke, di sini 27, kita pegang angka 27. Lalu kita tempelkan angka 107. 107 itu dibagi 2 menjadi 53,5. Kita tempelkan di sini 53,5 dan kita taruh di sini. Nah, garis pinggul pasnya ada di sini. Teman-teman, untuk ukuran standar ya, body spek tipis itu penambahannya 2,5 cm itu udah cukup. Tapi kalau yang spek tebal itu bisa sampai 5 cm ya. Saya buat 4 cm lebih sedikit aja lah adanya di sini jadinya. Nah, ya. Kalau untuk spek tipis 2,5 penambahannya. Jadi kelilingnya itu nambahnya 5 cm untuk pinggul ya, standar spek tipis ya. Kalau untuk ini saya tambahkan 4 cm. Lalu di sini kita garis teman-teman.
Sini kita kasih tambahan 1 cm, lalu digeserkan. Nah, untuk kampuh jahitan pada badan belakang. Lalu kita buat garis lengkungnya di sini ya. Oke. Setelah itu teman-teman, kita ukur ukuran pisak yang dibutuhkan itu 68. Kita mulai dari angka 7. 31,5. Kita ukur di sini. 68 adanya di sini teman-teman. Ini pahanya 37 atau 74, tapi pisaknya hanya 68 cm karena pakainya di pinggul ya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau teman-teman ragu dengan kemiringan ini, boleh ditambahkan lagi pisaknya sampai 70 cm itu boleh. Di sini kita bagi dua untuk ukuran saku. Lalu turunkan 8 cm dari garis. Lalu di sini kita garis untuk batas posisi saku belakang, dan di sini garis kupnatnya. Oke, untuk badan belakang selesai, kita gunting. Saya ukur dulu di sini untuk pinggang, ban pinggangnya ya. Kain untuk ban pinggangnya 6 cm, 94, 23, 47, di sini 47 tambah 12, berarti ban pinggang di sini jatuhnya udah aman ya. Jadi bisa dipakai untuk ban pinggang. Ini untuk potongan ini untuk ban pinggang ya, bagian sini kalau cukup. Ini potongan pisaknya. Lalu garis-garisnya kita duplikat pada bagian garis bawah, klim bawah ya, supaya pada saat masuk produksi itu lebih cepat atau lebih mempermudah. Dan di sini juga sama, garis jahit pada bagian pisak kita duplikat juga sebagai acuan ya. Lalu di sini untuk garis saku kita duplikat juga, luar dalam kita duplikat, dalam batas kupnat, luar posisi saku. Oke, di sini garis kupnatnya juga kita gambar teman-teman ya. Oke. Badan belakang, dan posisi ini untuk lapisan saku ya, untuk lapisan saku depan. Oke, di sini untuk lapisan saku depan. Kita ambil potongan yang lainnya. Oke, dan ini untuk golbi dan songlot ya. Ini potongan dari posisi pisak badan depan, jangan dibuang. Ini untuk golbi dan songlot ya. Dan di bagian samping badan belakang, tengah ya, tengah badan belakang itu sebagai ban pinggang. Dan di sini untuk saku, lalu kita buat untuk lapisan boboknya. Lapisan boboknya 4 berarti. Oke, ini bisa. Ini lapisan bobok, dan di sini untuk list saku, sakunya pakai list ya. List saku. Jadi untuk alat-alatnya sudah kita potong-potongkan untuk mempermudah proses menjahit ya teman-teman ya. Dan yang perlu diingat pada saat mengikat gulungan potongan ini ya, saat mengikat gulungan potongan ini harus kenceng ya teman-teman ya. Dibulatkannya itu harus kenceng. Nah, harus kenceng seperti ini. Kenapa harus kencang? Karena kalau potongannya banyak, numpuk, itu bisa berudul kalau nggak kencang. Nanti berantakan dia. Makanya ngikatnya harus kencang seperti ini.